Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, bertemu lagi bersama saya, Martasya Aprilia, dalam praktikum pengantar teknologi dan informasi dari kelompok 3 jurusan Matematika Angkatan tahun 2024. Nah, teman-teman, baiklah di sini saya akan menjawab mengenai matriks atau matriks laboratori atau MATLAB, di mana untuk memenuhi tugas lampiran soal pada materi tentang MATLAB tersebut. Nah, untuk tugasnya itu adalah pertanyaannya ini mengenai mencari akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke aplikasi MATLAB-nya. Kita kita share screen terlebih dahulu dan kita langsung saja masuk ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, yang pertama itu adalah pertanyaannya mengenai kita akan mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari ketentuannya dengan koefisien dan konstantanya setiap orang itu harus berbeda. Dan saya ada sebuah nilainya, ada 3 nilai variabelnya nanti, dan ada koefisien dan konstantanya itu berupa bilangan trigonometri atau akar, tidak boleh menggunakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya itu eh, hasil akarnya ini nanti harus mempunyai 2 solusi, bukan satu solusi dan bukan imajiner. Dan nanti hasilnya itu bukan suatu bilangan imajiner. Dan hasilnya dibulatkan menjadi 3 desimal. Nah, langsung saja untuk itu kita masukkan. Nah, di mana kan tadi ada mempunyai 3 nilai. Nah, saya tadi untuk nilai pertamanya itu ada 30, akar 500, dan juga akar 15. Nah, langsung saja kita pertama nilai A tadi, variabel A tadi SQRT 30 ya. 3 ya, karena saya tadi mengetikkan yaitu akar dari 30, di mana SQRT ini adalah untuk kita memasukkan suatu function akar kuadrat. Jadi akar dari 3 ini kita masukkan ke nilai A. Nah, di mana hasilnya itu ada nilai A ini jadi 1,7321. Nah, selanjutnya untuk nilai B tadi, saya SQRT juga kan, akar dari 500. Saya memasukkan itu 500. Nah, akar dari 500 ini untuk nilai B-nya itu adalah 22,3607. Nah, untuk nilai C-nya sendiri, SQRT saya memasukkan akar dari 15, di mana akar dari 15 itu yaitu 3,8730. Nah, selanjutnya itu untuk nilai X1 itu, di mana untuk nilai X1 itu kita misalkan itu kan rumus ABC itu kan adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, oleh karena itu kita kasih nilai X1 itu sama dengan min B plus SQRT. Karena kita misalkan tadi kita tulis dalam plus minus, jadi kita tulis plusnya dulu di X1, kita isi di X1. Jadi SQRT plus min B plus SQRT, jadi akar dari B kuadrat dikurang dengan 4 dikali A dikali C. Nah, setelah itu dibagi dengan 2 dikali dengan A. Nah, kita enter. Nah, itu nilainya karena kita tadi memakai rumus dari persamaan kuadrat, di mana persamaan ABC ini yaitu min B plus minus SQRT B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, oleh sebab itu nilainya jadi untuk nilai X1 itu kita masukkan itu plusnya dulu, jadi min 0,1756. Nah, untuk X2-nya sama seperti itu. Langsung saja X2-nya itu kita copy paste aja kan, karena nilainya sama, tinggal kita copy paste. Nah, tinggal kita ganti yang SQRT-nya itu dengan minus. Karena tadi udah kita tuliskan yang pertama tadi itu min B plus SQRT akar dari B kuadrat. Nah, ini jadi kita tulis tinggal X2. Kita masukkan ke variabel X2-nya itu adalah min B, min dari akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Saja kita enter. Nah, ini untuk nilai dari X2-nya itu min 12,7344. Nah, ini bukan merupakan satu bilangan imajiner, karena ini di belakang nilainya tidak ada bilangan imajiner atau I. Nah, setelah itu untuk selanjutnya itu ada fungsi Frin. Nah, fungsi Frin ini digunakan untuk mencetak hasil dari suatu data. Kita klikkan dulu ya, Fprint TF. Nah, Fprint TF ini adalah untuk mencetak atau menampilkan data ke jendela command Windows ini kita.
Nah, setelah itu kita tulis X1 tadi, X1, setelah X1 kita tulis persen, persennya itu di titik 3F, titik 3F, N, kok di ini koma ke atas, koma dan koma ke bawah itu X1. Nah, fungsi ini itu kita gunakan fprint tuh untuk mencetak nilai dari komen Windows-nya itu. Sedangkan titik 2 X1 ini untuk mengisi nilai dari suatu X1 nanti, dan untuk modulo ini sendiri digunakan untuk tempat variabel yang akan kita masukkan. Nah, jadi di modulo ini tempat variabel yang kita masukkan itu di X1. Nah, sedangkan titik 3F ini adalah untuk menghasilkan bilangan 3 desimal di belakang koma, sedangkan len N ini adalah untuk suatu nilai enter. Nah, nilai enternya itu di mana kayak kita pemisah baris antara nanti nilai X1 dan nilai X2. Nah, dan ini X1. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita isi di bagian tiga bilangan di belakang koma, nah, dengan mengisi ke suatu variabel X1. Nah, jadi langsung saja kita enter. Nah, kita sudah dapat hasil X1-nya itu adalah min 0,176. Nah, sesuai dengan ketentuannya adalah kita akan mencari akar-akar persamaan itu dengan bilangan 3 di belakang koma. Nah, jadi benar ya, min 0,176. Nah, selanjutnya itu kita print lagi, print TF, di mana ini kita isi X2. Tadi kan kita telah mengisi nilai dari si X1 tadi. Nah, sekarang kita isi dengan nilai dari si F2 itu sendiri. Nah, selanjutnya kita X2. Nah, selanjutnya adalah nilai dari si X2 ini. Nah, nilai dari si X2 ini kita enter. Nah, untuk nilai si F2-nya ini tadi kan kita telah ke nilai variabel X1 di mana nilainya itu min 0,176. Nah, selanjutnya itu min 12,734. Nah, setelah itu ini kan sudah ada hasilnya ya, di mana itu nilai 3 di belakang koma. Nah, jadi ini untuk nilai variabel X1 dalam persamaan akar kuadrat ABC tadi menggunakan rumus ABC, jadi dapat untuk nilai variabel X1-nya itu adalah min 0,176, sedangkan untuk nilai variabel X2-nya itu adalah min 12,734. Nah, selanjutnya bisa kita cek di comment history, di mana untuk comment history-nya ini setelah kita masukkan tadi beberapa dari pernyataan yang telah kita masukkan ini, dan selanjutnya kita lihat di workspace. Nah, untuk workspace-nya ini adalah tempat kita mengatur ruang kerja yang telah kita masukkan. Misalkan tadi ini untuk value, nilai yang dihasilkan dari si variabel A, variabel B, variabel C, variabel X1 dan X2-nya itu sendiri. Nah, sedangkan di comment history adalah perintah-perintah yang pernah kita lakukan pada si comment Windows itu sendiri. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai mencari akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC untuk memenuhi pada tugas lampiran soal mengenai MATLAB untuk tugas nomor 2. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.